Dalam catatan sejarah lahirnya Kabupaten Gorontalo tanggal 26 November tahun 1673 didasarkan pada penandatanganan perjanjian Ikatan Kekeluargaan 5 Kerajaan yang disebut Uduluwo Limo Lopohalaa, yakni Kerajaan Gorontalo, Limboto, Suwawa, Bualemo, dan Atinggolek. Selanjutnya menjadi wilayah pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum Limo Lopohalaa. 350 tahun lahirnya Kabupaten Gorontalo adalah sebuah usia yang panjang. Telah banyak fase pemerintahan dilewati dari masa ke masa. Di era pemerintahan Bupati Nelson Pomalingo yang populer dengan tagline Kabupaten Gorontalo Gemilang Mandiri 2 kali lebih baik, telah banyak menorehkan prestasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai keberhasilan program, kebijakan, dan terobosan yang tercetus. Mulai dari pembangunan fisik berupa infrastruktur jalan, sarana dan prasarana, sektor pendidikan, kesehatan, perikanan, pertanian, peternakan, ketahanan pangan, industri, perdagangan, dan sektor lainnya terus mendapat perhatian dan sentuhan inovasi pemerintah Kabupaten Gorontalo, maupun pembangunan non-fisik berupa program pemberdayaan ekonomi masyarakat, maraknya kegiatan religius, reformasi birokrasi, dan pelayanan pemerintahan menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Pembangunan di Kabupaten Gorontalo tersebar merata di semua wilayah. Sebut saja Rumah Sakit Boliohuto, Telaga Par, Pasar Buah, Rumah Adat di Limboto, Taman Budaya, World Coconut Park atau Taman Kelapa Dunia, Food Court, Sirkuit Sang Profesor, Industri Kecil Menengah atau IKM, serta industri kelapa. Dan yang teranyar baru saja diresmikan adalah Pasar Modern Limboto atau yang biasa dikenal Pasmolin. Tidak hanya sampai di situ, bahkan pembangunan jalan yang sulit dilalui dan menjadi dambaan masyarakat sejak lama oleh Bupati Nelson Pomalingo dibangun demi untuk meningkatkan sirkulasi ekonomi masyarakat. Sebut saja Jalan Desa Tonala, Jalan Dulamayo Selatan, Bilo Aita, Jalan Ulapato Modelidu, Jalan Desa Olobua, Jalan Desa yang menghubungkan Mohiolo, Bihe, Pangahu, dan masih banyak lagi yang lain. Jika dulu Taman Budaya tidak pernah terlintas dalam benak masyarakat, tapi berkat terobosan pemerintahan Bupati Nelson Pomalingo, Limboto sebagai kota tua yang menjadi pusat Pohalaa Limutu sejak abad 13 kian mengukuhkan eksistensi Gorontalo sebagai daerah adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai warisan leluhur Gorontalo. Berbagai indikator keberhasilan Kabupaten Gorontalo Gemilang 2 kali lebih baik itu tidak hanya dapat dilihat dari angka-angka statistik yang semakin lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi juga dapat diselami dari dinamika kehidupan di masyarakat. Sebagai gambaran singkat, jika tahun 2020 pasca terbakarnya pasar shopping center hanya sekedar obsesi dan harapan, namun di tahun 2023 ini telah menjelma menjadi pasar modern yang tidak hanya menjadi sumber penghasilan dan sumber penghidupan bagi masyarakat, tapi juga menghadirkan sisi lain yang bernuansa estetik yang kian memperkaya hasanah kota Limboto yang semakin dinamis. Semua keberhasilan, prestasi, apresiasi, dan capaian pemerintah Kabupaten Gorontalo yang progresif tersebut selain berkat kesigapan, keuletan, dan kerja keras para kepala OPD, camat, kepala desa, dan seluruh aparatur pemerintahan di Kabupaten Gorontalo, juga tidak terlepas dari dukungan dan support istri tercinta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, Profesor Fori Armin Nawai.
Semua capaian pembangunan itu adalah merupakan persembahan monumental kado istimewa 3,5 abad usia Kabupaten Gorontalo yang kita cintai.